Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seneng banget karena hari ini aku bisa buat video lagi karena udah beberapa lama itu nggak aktif. Dan untuk video kali ini aku akan bahas mengenai beberapa pageant yang udah aku ikutin, so stay tuned. Oke, berbicara mengenai pageant, jadi di Indonesia tuh banyak sekali pageants. Salah satunya itu ada Putri Indonesia, kemudian ada Almen itu juga salah satu pageant juga ya, tapi male pageants. Dan tentunya di daerahku yaitu di Sumatera Selatan itu banyak banget namanya pageant. Yang pernah aku ikutin itu adalah Duta Pendidikan, Duta Bahasa, Duta Pertanian, dan yang terakhirnya adalah Duta Wisata. So today I will tell you one by one. Aku bakal ceritain semuanya tentang pageant-pageant yang udah aku ikutin. So stay tuned. Untuk pageant pertama yang aku ikutin itu tingkat kota, yaitu karena aku seorang mahasiswa, jadi aku pernah ikut Bujang Garis Kampus Pagar Alam. Jadi Bujang Garis Kampus itu sama kayak putra-putri kampus ya kalau di luaran. Dan finally dan alhamdulillahnya aku tuh dapet gelar ini, Intelijensia Bujang Kampus Pagar Alam. Nah, jadi di pageant ini memang mengutamakan brain gitu ya. Ya memang sehingga menutup kemungkinan bahwasanya kalau look itu memang wajib banget. Tetapi kalau di sini waktu itu gue tuh masih dekil banget dan nggak tahu apa-apa, tapi aku berani aja gitu daftar dan finally dapet Intelijensia Bujang Kampus. Nah, for the first time aku ikut ini adalah aku tuh masih terlalu ambisius. Kenapa? Karena aku tuh pengen menang dan aku tuh pengen, pokoknya aku harus yang jadi pertama. Aku pokoknya gimana ya? Pokoknya gimana orang-orang tuh notice aku. Dan ternyata kalau kita ikut-ikut pageant kayak gitu itu nggak baik banget. Nggak boleh terlalu ambisius ya. Dan kemudian kita nggak boleh terlalu mendiva ataupun mendominasi kayak gitu. Karena sebenarnya juri-juri pun tahu gitu loh bahwasanya kita itu qualified. Nah, tetapi kesalahannya adalah waktu itu yaitu tadi aku terlalu kayak terlalu egois gitu kan, terlalu bahwasanya pendapat aku tuh benar. Nah, but ya dari situ aku belajar dan alhamdulillah selama 1 tahun menjabat itu aku dapat banyak banget pengalaman. Nah, jadi berbekal dari keaktifan aku di Bujang Garis Kampus Pagar Alam, itu akhirnya aku finally memberanikan diri buat lebih berani lagi buat ke provinsi gitu kan. Jadi ada salah satu dosen itu merekomendasiin aku untuk ikut duta lagi, tetapi ini berbeda banget, yaitu aku udah mendaftar Duta Bahasa Sumatera Selatan. Nah, ini but lagi-lagi, nah ini ya Duta Bahasa Sumatera Selatan. Tetapi lagi-lagi adalah di Duta Bahasa Sumatera Selatan itu awalnya waktu pendaftaran pertama itu aku nggak terlalu nggak terlalu ambisius. Kayak aku pikir bahwasanya mau lulus atau enggak ya udah gitu, penting aku udah coba gitu kan. But ternyata step by step kemudian telah melewati beberapa rangkaian seleksi, finally aku tuh menjadi salah satu finalis dari Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2019. Nah, sayangnya lagi adalah waktu itu aku lagi-lagi terlalu ambisius gitu kan, kayak terlalu aku pengen menang nih. Karena kenapa? Karena ini ada ajang provinsi pertama yang aku ikutin, dan kalau menang itu aku akan mewakili Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Nah, dari situ aku memang berambisi banget buat menjadi pemenang. But lagi-lagi ya, karena mungkin persiapan aku yang nggak terlalu jor-joran, kemudian persiapan aku yang terlalu minim, akhirnya ya udah gitu, nggak menang sama sekali. Karena waktu di tahun 2019 itu cuma ada 3 predikat dari 10 finalis, yaitu duta bahasanya, kemudian wakil 1 dan wakil 2-nya saja, atau runner up 1 dan runner up 2 ya. Dan ya udah gitu, aku cuma jadi finalis saja. Tetapi di situ aku banyak banget dapat ilmu mengenai kebahasaan, mengenai gimana ya, walaupun kita bisa berbahasa asing, tetapi kayak kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Karena sesuai dengan slogan Trigatera Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Di tahun yang sama juga itu, karena di Duta Bahasa Sumatera Selatan 2019 aku hanya jadi finalis. Finally aku kayak nggak terlalu puas sama hasilnya. Akhirnya ada lagi pembukaan, yaitu Duta Pertanian Sumatera Selatan, dan nggak tahu ini random banget aku daftarnya itu pun H-2 penutupan ya, karena aku tuh nggak tahu sama sekali. Itu pun waktu diperpanjang aku baru tahu. But alhamdulillahnya adalah jeng. Nah, kayak aku tuh jadi
pemenang utamanya gitu loh. Nah jadi ini pemenang utamanya, meskipun waktu awal-awal aku tuh sedikit minder dan insecure, ditambah karena tinggi badan aku tuh kurang banget ya. Nggak tahu kenapa setiap ikut pageant aku tuh apa ya, tinggi badan itu pasti aku selalu di belakang gitu. Nah di Duta Pertanian Sumatera Selatan ini bener-bener nggak ada ambisiusnya sama sekali. Karena pertama aku bilang nggak, aku apa ya, background pendidikan aku dari pendidikan matematika, tetapi ini pertanian, nggak nyambung banget. Tetapi karena ada pengalaman, karena orang tua aku seorang petani juga, jadi aku ada apa ya, ada ilmu lah sedikit mengenai pertanian. Nah selama karantina juga aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ambisius gitu loh, nggak terlalu kayak aku yang jadi aku harus nomor satu, enggak gitu ya. Aku jalanin aja gitu waktu karantina. Kalau ada yang ingin aku tanyain ya udah aku tanyain, kalau nggak ada ya nggak ada gitu ya, maksudnya kayak nggak peres-peres gitu. Nah di Duta Pertanian aku bener-bener kayak ya udah, pokoknya I did my best gitu, aku harus melakukan yang terbaik. Dan memang bener-bener alhamdulillah waktu di grand final top 6 itu aku dipanggil terakhir sekali, dan itu deg-degan banget sih, karena di top 6 itu aku bilang di dalam diri aku bahwasanya kalau aku jadi finalis lagi udah stop, aku nggak bakal ikut lomba-lomba kayak gini lagi. Tetapi di terakhir di top 6 itu ternyata nama aku disebut. Nah pas itu, setelah itu kan Q&A kan, Q&A, dan kemudian apa, pemanggilan pemenang gitu kan. Nah waktu itu tinggal 2. Awalnya kayak karena hadiahnya itu kan apa, berkunjung ke 3 negara kan. Aku bilang ya Allah, pokoknya top 3 aja deh, yang penting aku dapat hadiah apa, scholarship itu kan. Finally ketika wakil 2 ataupun runner up 2 dipanggil, ternyata tinggal 2 nih, tinggal aku sama Kak Ade. Nah waktu itu aku pikir, karena aku nggak ada apa ya, pendukung sama sekali, jadi kayak wow, waktu apa Kak Ade disebut, wow banyak banget yang dukung gitu kan. Finally di situ kayak aku merasa ya udahlah gitu, aku pasti mentok-mentok di wakil 1, aku bilang gitu kan. Terus tiba-tiba ternyata jeng 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 ternyata nama aku yang dipanggil, maksudnya kayak pemenangnya adalah gitu, Duta Pertanian Sumatera Selatan 2019 adalah Muhammad Kholis. Wow kayak gitu. Tapi aku kayak shock dulu, aku tuh nggak percaya bahwasanya aku menang, jadi aku nggak maju. Pas dipanggil kedua, 2 kali dipanggil, itu baru aku percaya bahwasanya wah ternyata aku bisa menang kayak gitu. Setelah kemenangan dari Duta Pertanian Sumatera Selatan itu, kemudian 2020 itu kan pandemi, 2020 itu pandemi, kemudian 2021 aku apa ya, ada pikiran kayak aku mau coba nih duta wisata, siapa tahu kan bisa gitu kan ya, siapa tahu kan bisa. Finally tetapi karena di Pagar Alam itu nggak ada seleksi sama sekali untuk tahun 2021, kemudian aku ambil di Musirawas. Musirawas itu adalah salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan ya. Memang ada darah keturunan Musirawas, akhirnya dibolehin ikut dari panitianya. Nah ini sas ataupun selempang dari Bujang Musirawas. Bujang tuh kayak putra-putri lah ya, Bujang itu putra. Nah ini dan ini adalah duta wisata. Mengenai duta wisata sebenarnya ini adalah new experience, karena berbeda dari pageant-pageant sebelumnya, yaitu duta pendidikan itu kayak mengutamakan banget yang namanya brand, kemudian duta bahasa itu mengutamakan bahasa, kemudian duta pertanian itu mengutamakan kayak kemampuan komunikasi gitu, dan orang-orang yang ini belajar. Dan di duta di Bujang Dehe Musirawas ini benar-benar gimana ya, kalau dibilang bisa dibilang unplaced kali ya. Unplaced itu adalah nggak masuk semifinalis. Jadi waktu finalis, kemudian waktu grand final, ternyata aku tuh nggak masuk top 6 sama sekali. Padahal aku udah berharap banget aku tuh bisa masuk top 6 supaya aku tuh bisa speech. Karena waktu itu speech aku tuh banyak yang bilang bagus, tetapi ya mungkin bagus di kita, belum tentu bagus di orang lain gitu kan ya. Ya akhirnya nggak masuk deh top 6 gitu. Ya udah gitu, karena aku ngerasa kayak dari awal aku tuh apa ya, di waktu karantina aku benar-benar nggak aktif sama sekali. Kemudian aku juga biasa aja gitu loh, nggak tahu kenapa gitu, nggak enjoy aja waktu kemarin tuh, karena banyak banget pikiran, kemudian banyak banget tugas yang aku banyak banget tugas yang aku tinggalin, kemudian kerjaan aku tinggalin dan sebagainya. Dari situ aku tuh nggak fokus, dan ya udah hasilnya unplaced lah ya, nggak dapat apa-apa. Dan ya dapat predikatnya ini dapat predikatnya tuh ini Duta Pendidikan Musirawas tahun 2021. Ya lagi-lagi aku tuh balik-balik ke duta pendidikan kayaknya memang aku tuh lebih cocok di pendidikan ya daripada ke wisata gitu kan, karena ya kayaknya memang nggak cocok aja gitu, mungkin belum rezekinya aja.
Nah, jadi itulah keempat pageant ataupun 4 duta yang udah aku ikutin selama aku hidup, bukan deh, selama aku kuliah ya. Dan nantinya di next video aku bakal ngebahas bener-bener satu persatu tentang prepare aku, kemudian apa aja sih yang harus dibutuhkan kalau kita ikut-ikut duta-dutaan kayak gitu. Dan tentunya aku bakal bagiin tips dan trik juga. Dan terima kasih kan udah nonton, see you.